Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal usaha saya, yaitu kentang balado, cita rasa kentang Indonesia. Ownernya saya sendiri, yaitu Hilmi Abdul Aziz. Nama perusahaan saya yaitu Kuliner Kentang dalam bidang usaha kentang. Jenis produknya yaitu kentang balado. Dasar pemikiran: menciptakan peluang usaha di bidang kuliner merupakan salah satu bentuk usaha yang potensial dalam rangka pendapatan laba yang besar. Salah satunya kuliner berbentuk jajanan ringan yang bisa mendapatkan sebuah nilai potensial keuntungan di lingkungan perdesaan, perumahan, maupun di lingkungan pondok pesantren. Belakangan ini, kuliner sifatnya simpel dan inovatif, serta memiliki rasa yang berbeda banyak digemari oleh kalangan pelajar, masyarakat umum, khususnya kuliner yang sifatnya jajanan ringan. Dengan melihat peluang tersebut, maka saya tertarik untuk mendirikan sebuah usaha di bidang kuliner yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan kuliner yang saya tawarkan. Kuliner ini berbeda dengan kuliner yang lain. Kuliner ini sejenis kentang yang dipotong menjadi kecil-kecil, lalu dimix dengan sambal sehingga menciptakan rasa pedas dan gurih saat disantap. Usaha ini saya namakan Kuliner Kentang Balado karena kuliner berbahan kentang sebagai bahan dasar pembuatan kuliner tersebut. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, tujuan saya yaitu menciptakan lapangan kerja sendiri. Yang kedua, memiliki penghasilan sendiri. Yang ketiga, menciptakan inovasi yang baru dan digemari banyak orang. Yang keempat, mengurangi tingkat pengangguran dengan membuka cabang di beberapa lokasi. Yang kelima, mengurangi beban pengeluaran keluarga. Yang keenam, yaitu meningkatkan pengembangan macam kuliner dengan bahan baku yang ada. Detail produk. Yang pertama, kentang balado yang kami buat ini tidak seperti kentang balado yang biasanya ada di pinggir jalan ataupun di warung jajan-jajan anak-anak. Karena kentang balado yang kami buat ini menggunakan sambal asli yang sehat untuk dikonsumsi bagi siapapun. Tidak seperti kentang balado yang ada di pinggir jalan maupun yang dijual seribuan, karena biasanya menggunakan sambal yang sudah dicampur dengan bahan lain. Yang kedua, dalam sehari produksi kentang balado bisa mencapai 5-10 porsi dengan harga per porsi yaitu 7.000 rupiah. Laba bersih yang dihasilkan adalah sebesar 900.000 hingga 180.000. Tempat usaha ini direncanakan di Warung Pojok Bambu, Perumahan Aviary Garden Blok G1 nomor 10, Sungai Langkai, Sagulung, Kota Batam. Lokasi ini saya pilih karena tempatnya sangat strategis untuk dipasarkan, karena tempat ini berada di dekat jalan utama keluar perumahan ini, sehingga memiliki banyak peluang untuk mendapatkan pelanggan. Yang selanjutnya, pasar dan strategi pemasaran. Yang pertama, target pasar. Target pasar terutama adalah seluruh masyarakat yang berdomisili di sekitar perumahan Aviary Garden. Berdasarkan survei yang saya lakukan, di sekitar perumahan Aviary Garden ini belum ada usaha yang menjual produk yang sama seperti yang saya usahakan ini. Dalam jangka panjang, saya yakin usaha ini berpotensi untuk dikembangkan dan dibuka cabang di tempat yang berbeda. Yang kedua, strategi pemasaran, yaitu berupa pembuatan gerobak yang unik dan menarik, menerima pesanan untuk acara, promosi yang akan dilakukan melalui jaringan sosial media, melalui Facebook, Instagram, brosur, dan yang lainnya. Komitmen pelayanan kami adalah melayani sepenuh hati dengan makanan yang bersih dan bergizi. Yang selanjutnya,
aspek sumber daya manusia. Untuk menjalankan usaha kentang ini saya dibantu oleh keluarga yang akan mengolah dalam proses produksi dan pemasaran. Selanjutnya, biaya produksi dan kebutuhan modal. Poin pertama yaitu biaya bahan baku untuk 10 kentang balado dalam satu hari. Saya membutuhkan kentang, bawang merah, bawang putih, cabai keriting, gula pasir, dan minyak goreng. Kentang saya membutuhkan 2 kg, bawang merah dengan biaya 10.000 per kilogram, sehingga menghabiskan Rp20.000. Selanjutnya, bawang merah membutuhkan 1 ons dengan harga Rp1.000 per ons, yaitu menghabiskan Rp1.000. Selanjutnya yang ketiga yaitu bawang putih sebanyak 1 ons dengan harga 1 ons membutuhkan Rp1.000, sehingga menghabiskan Rp1.000. Yang keempat yaitu cabai keriting dengan kebutuhan 1 kg dengan biaya Rp10.000 per kilo, sehingga saya menghabiskan Rp10.000. Yang selanjutnya yang kelima yaitu gula pasir. Saya membutuhkan 1 kg gula pasir dengan biaya Rp9.500 per kilo, sehingga saya menghabiskan Rp9.500. Yang terakhir yaitu minyak goreng, membutuhkan setengah kilo dengan harga per kilo yaitu Rp14.000. Bila saya membutuhkan setengah, jadi saya menghabiskan Rp7.000. Dengan keterangan kebutuhan tiap hari 10 porsi, bila tiap bulan, bila dihitung selama 30 hari, saya membuat 300 porsi dengan biaya satu bahan baku per satuan produk yaitu Rp4.850. Biaya bahan baku per bulan bila dikalikan dengan 30 hari, saya membutuhkan Rp1.455.000. Kebutuhan modal. Di sini saya membutuhkan beberapa modal, yaitu yang pertama biaya investasi, dan yang kedua biaya operasional Yang pertama biaya investasi. Pertama, saya membutuhkan nasi pembungkus untuk produk ini dengan volume 1 pak. Dengan harga per pak itu sekitar Rp5.000, sehingga saya menghabiskan Rp5.000. Dan yang kedua adalah gas LPG. Gas LPG ini kalau nggak salah per tabung menghabiskan Rp19.000, sehingga saya membutuhkan Rp19.000 untuk membeli 1 gas tabung. Yang kedua, biaya operasional per bulan. Yang pertama bahan baku selama 1 bulan. Selama 1 bulan saya membuat 300 porsi. Dengan per porsi saya membutuhkan bahan baku dengan harga Rp4.850. Jadi totalnya yaitu Rp1.455.000. Yang kedua, biaya pemasaran dan kemasan. Selama dalam jangka waktu 30 hari saya membutuhkan Rp10.000 per hari. Jadi saya membutuhkan Rp300.000 yang dengan subtotal yaitu Rp1.755.000, sehingga total kebutuhan modal dari biaya investasi dan biaya operasional ini adalah sebesar Rp1.779.000. Selanjutnya proyeksi pendapatan dan biaya. Yang pertama penjualan per bulan selama 30 hari dengan total porsi 300 porsi dengan harga per porsi Rp7.000, saya bisa mendapatkan maksimal Rp2.700.000. Yang kedua biaya produksi. Yang pertama biaya bahan baku 300 porsi dengan harga Rp4.850 per porsi. Itu adalah biaya bahan baku per porsi, sehingga saya menghabiskan
1.455.000. Yang kedua, biaya pemasaran dan kemasan selama 30 hari saya menghabiskan 300.000 rupiah. Jadi total biaya dari biaya produksi ini adalah 1.755.000 rupiah. Sehingga keuntungan yang saya dapatkan per bulan kisaran 345.000 rupiah. Jadi kesimpulannya, proposal bisnis ini layak untuk dibiayai karena dari sisi analisis pengembangan usaha serta peningkatan potensi usaha dapat lebih cepat untuk berkembang, serta dari prospek keuangan cukup menguntungkan dan memiliki prospek pasar yang baik. Batam, 20 April 2022. Saya sebagai pemilik usaha Hilmi Abdul Aziz. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.